Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia. Wajin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali di acara webinar rutin kita pada hari ini. Tak lupa juga kita aturkan sholawat dan salam kepada insan yang paling mulia yaitu Nabi besar kita ya Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selamat pagi Sobat Networkers. Gimana kabar hari ini? Semoga sehat-sehat dan semangat menjalankan puasanya ya. Oke, baik sebelumnya ada peribahasa nih. Tak kenal maka kenalan. Ya. Oke, perkenalkan eh, nama saya Erlangga Saputra. Untuk kali ini saya bertugas sebagai moderator atau MC di acara webinar kali ini. Untuk judul webinar kita kali ini yaitu Build Web Server with LAMP Stack a Beginner Guide yang akan dibawakan oleh saudara Sahrul Noval Syakib. Berikut ada pula susunan acara kita yaitu yang pertama pembukaan, kedua pembacaan doa, open sesi materi, sesi Q&A, perkenalan BPN, dan terakhir penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu eh, acara kita akan dilanjutkan untuk doa yang akan dibawakan oleh Mas Muhammad Zainal Arifin. Baik, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Erlangga karena telah memberikan saya waktu untuk membacakan doa. Bismillahirrohmanirrohim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uqliqal haqqo bil haqqi wal hadi wal khatimi lima sabaqa wan nasiri ila siratim mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Zat yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah. Juga engkau jadikan sebuah kesulitan jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Semoga Bestpet Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati olehmu. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Dalil, Zat yang maha menjaga dan mulia. Kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jadikanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungilah keluarga kami semua dari musibah sehingga mereka dapat selamat di dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealfaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami, dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringankanlah jalan bila
tiba saatnya engkau memanggil kami, karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke, baik, terima Baik, kasih Muhammad Ziral Ibrahim. Semoga dengan pembacaan doa ini acara kita dilancarkan dan dimudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya amin. kita akan memasuki sesi materi yang akan dibawakan oleh saudara Syahrul Naufal Syakib. Baik, dan waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas doanya Mas Zainal Arifin. Semoga cita-cita kita dan doa-doa kita terkabul. Amin ya rabbal alamin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang indah ini, saya Syahrul Naufal Sakib akan sedikit berbagi ilmu mengenai building web server with Lamstack. Nah, ini with Lamstack. Oke. Nah, seperti biasa, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nama lengkap saya Syahrul Naufal Sakib, bisa dipanggil Syahrul, asal dari Semarang, Jawa Tengah. Untuk sekarang alamat domisili saya di Karawaci, Tangerang, Banten. Untuk pendidikan formal saya masih masih siswa SMK kelas 11 di SMK Rododul Muhtadiin di Jepara. Dan untuk pendidikan non formal saya sekarang sedang menjadi anak mondok di Bestpad Network Tangerang. Untuk email saya, jika peserta ingin kontak saya, bisa kontak di email saya zarulsakib@gmail.com. Dan kalau saya juga punya blog, yaitu zarul.my.id. Untuk Instagram saya punya Syahrul Ente, Telegram juga sama Syahrul Ente. Dan jika ingin melihat profil saya di LinkedIn, bisa dilihat di zarulnaufal.t. Nah, untuk sosial media VPN juga punya beberapa media sosial seperti YouTube, FB, website, email, dan Instagram. Di YouTube ini biasanya terdapat video webinar tahun lalu dan tahun ini ya. Dan untuk di FB mungkin bisa cari informasi-informasi mengenai kegiatan di Basecamp Network ini. Nah, untuk sosial media lainnya bisa dicek sendiri. Ini. Nah, ini daftar isi dari beberapa materi yang akan saya sampaikan di webinar ini ya. Mulai dari yang pertama, apa itu web server? Di materi ini kita akan membahas apa sih itu web server, mulai dari kegunaannya, pengertiannya, dan juga cara menginstalnya di laptop kita. Jadi nantinya laptop kita akan bisa menjadi web server. Nah, yang kedua, kenapa sih kita butuh web server? Kan kita sudah menjelaskan ya, apa sih itu web server di materi pertama ini ya. Nah, yang kedua ini, kenapa sih kita butuh web server? Buat apa sih kok ada web server itu? Kita akan, saya akan menjelaskan alasan tersebut di materi yang kedua ini. Nah, untuk materi yang ketiga, apa itu Lamstack? Nah, jadi apa sih itu Lamstack? Kan tadi judulnya Building Web Server with Lamstack ya. Nah, di materi ketiga ini saya akan menjelaskan apa itu Lamstack. Mulai dari pengertiannya, kepanjangannya, sejarahnya, dan cara penginstalannya. Nah, di materi keempat, instalasi Lamstack Overview. Nah, ini di materi keempat ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita
masang atau instalasi Lamstack di laptop kita secara overview alias secara garis besar, secara konseptual, belum secara detail. Nah, di materi-materi selanjutnya baru saya akan jelaskan cara install Lamstack secara detail, secara praktikal. Mulai dari instalasi Apache, MySQL, PHP, dan PHP. Nah, di materi terakhir, kita bakal hosting web server ke LAMP. Jadi setelah kita bikin web server menggunakan Lamstack ya, gantian kita hosting web kita di Lamstack tersebut. Nah, setelah kita hosting website tersebut di Lamstack, barulah website kita dapat diakses oleh banyak orang. Mulai dari orang yang berada di dalam satu jaringan sampai ke internet. Jika server tersebut terhubung ke internet. Itu ya. Oke, selanjutnya mulai dari apa itu web server? Apa sih itu web server? Kenapa sih kita butuh web server gitu ya? Kenapa sih web server sangat penting di dunia internet? Nah, jadi web server adalah sebuah software yang dapat diinstal di server atau PC lokal untuk melayani permintaan website. Jadi web server itu adalah sebuah software yang diinstal di sebuah server sehingga server tersebut dapat melayani website-website yang berada di server tersebut. Nah, ini jadi misalnya nih, kita dari laptop atau dari HP ingin mengakses YouTube gitu ya. Mengakses YouTube. Kemudian kita bakal ngirim nih ke Google, search di Google youtube.com gitu ya. Nah, ini setelah kita klik enter, kita bakal mengirim request ke Google dan Google bakal ngirim request ke youtube.com, di mana di website youtube.com itu terdapat sebuah web server, sebuah web server. Kemudian web server tersebut bakal mengirim sebuah balasan lah. Kita setelah merequest, maka web server akan membalas request kita. Mereka akan mengirim kode HTML, CSS, JavaScript, dan video dari YouTube yang kita request ke laptop atau handphone kita. Gitu guys. Itulah konsep dasar dari ketika kita surfing web ya, di laptop atau di PC. Nah ini, di saat kita mengakses website di internet, secara teknis kita meminta layanan website oleh server di suatu tempat di internet ini. Semisal saat kita mengakses YouTube di internet, saat kita menonton video di YouTube device kita akan merequest ke server dan kemudian server akan mengirim balasan berupa video dan suara. Nah, jadi di sini dijelaskan ya, kalau web server itu berfungsi untuk melayani request kita, mulai dari request website, video, dan lain-lain yang kita request dari Google. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa sih kita butuh web server? Kalau dijelasin dari slide sebelumnya ya, kita sudah paham betul nih kenapa sih kita butuh web server ya. Pertama untuk melayani request. Tugas utama web server adalah melayani request dari seluruh klien yang mau mengakses website. Seluruh request yang dikirim ke server akan dibalas oleh web server ini. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, ketika kita merequest sebuah request misal YouTube, maka request tersebut akan dikirim oleh Google ke server YouTube. Kemudian server YouTube tersebut akan mengirim balasan ke HP kita berupa kode HTML dan video MP4. Karena kita request YouTube ya, jadi web server akan mereply atau melayani request kita dengan video
juga. Nah, yang kedua, kenapa sih kita butuh web server untuk menghosting web? Nah, misal nih kita punya website, kita sudah bisa jalanin website tersebut di laptop kita. Cuman kita nggak tahu nih caranya supaya orang lain tuh bisa mengakses website kita. Nah, untuk cara supaya website kita bisa diakses oleh orang lain itu menggunakan web server. Kita bisa naruh website kita di sebuah web server dan kemudian orang lain bakal dapat mengakses website kita. Itu. Tanpa adanya web server, website kita cuma tidak akan bisa dilihat oleh orang lain. Walaupun orang yang dalam satu jaringan atau di internet, apalagi di internet. Dan ya, setiap website membutuhkan rumah untuk menyimpan semua data yang diperlukan. Menyimpan semua data yang diperlukan website dan memastikan semua data tersebut dapat didistribusikan internet, itu yang disebut hosting. Jadi kalau misal ada pertanyaan ya, apa sih itu hosting? Kenapa sih kita kok harus butuh hosting gitu ya? Jadi hosting itu fungsinya untuk menyimpan file-file website kita di sebuah web server supaya website kita itu bisa diakses oleh banyak orang, terutama dari internet ya. Nah, yang ketiga, mengelola akses. Web server dapat mengelola akses website, misalnya menyediakan fitur login dan admin privilege, sehingga hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses saja yang dapat melihat dan mengelola informasi yang ada di website. Nah, ini cukup penting ya, ini soal masalah security nih. Jadi ketika kita ketika kita menghosting web kita di web server, hanya beberapa orang nih yang dapat kayak merubah website kita. Jadi kayak ada otoritasnya lah. Orang awam hanya bisa melihat website kita, nggak akan bisa merubahnya. Dan ketika dan hanya admin yang bisa merubah website kita. Jadi bukan sembarang orang yang bisa mengelola akses ke website kita. Dan nah itulah ya beberapa apa eh, kegunaan dari web server untuk melayani request, menghosting web dan mengelola akses ke website kita. Selanjutnya pasti itu Lemstack ya. Jadi judul website ini kan membangun website menggunakan Lemstack. Nah, apa sih itu Lemstack? Kenapa kok dibutuhin untuk membangun web server gitu ya? Nah, sebenarnya Lemstack itu sebuah kumpulan, sebuah kumpulan perangkat lunak, sebuah kumpulan software. Jadi Lemstack itu memiliki kepanjangan, yaitu Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Nah, jadi Lemstack adalah sebutan untuk sebuah kumpulan WAM dan lain-lain. Masih banyak. Nah, untuk webinar kali ini kita bakal berfokus di Lemstack ini dan mengenyampingkan yang lain. Nah, jadi Lemstack itu ini ya, merupakan kepentingan dari Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Dari sini MySQL bisa diganti sama MariaDB atau MySQL sendiri, keduanya sama aja. Dan PHP bisa digantikan dengan Python, keduanya sama aja. Jadi salah satu. Nah ini, keempat perangkat lunak tersebut perlu diinstal ke web server untuk membangun web. Perlu diinstal di server untuk membangun web. Nah ini di sampingnya dijelaskan setiap apa setiap lapisan dari Lemstack beserta fungsi-fungsinya.
mulai dari Linux sendiri yang merupakan operating system dari server tersebut. Jadi Lamstack itu L-nya itu berdiri untuk Linux, di mana Linux tersebut merupakan operasi sistemnya. Jadi web tersebut server tersebut menggunakan Linux sebagai operating sistemnya. Yang kedua Apache sebagai web servernya. Nah, di atas Linux tersebut diinstal Apache yang berfungsi sebagai melayani request kita tadi, mulai dari request HTML sama request video. Jadi request tadi yang menerima adalah si Apache ini. Nah, untuk MySQL sendiri, dia sebagai database server. Apa sih itu database? Nah, database itu gini. Misal kita login ke website nih. Di website tersebut kita login kayak nama kita, umur kita, hobi kita, dan lain-lain nggak. Nah, semua data-data tersebut bakal disimpan ke database server dari si server tadi. Jadi semua data-data kita itu bakal disimpan di sini, di MySQL database server. Di mana MySQL sendiri itu digunakan untuk eh, memanajemen data-data tersebut lah, data-data kita, mulai dari menambah, menghapus, mengupdate, dan lain-lain. Nah, untuk PHP sendiri digunakan sebagai bahasa pemrograman server side. Apa sih itu fungsinya? Jadi PHP itu fungsinya kayak seperti penghubung lah antara website dengan database. Jadi di website nanti yang bertugas untuk menghubungkan antara website dengan database MySQL adalah si PHP. Jadi PHP ini nantinya seperti ibarat seperti pelayan restoran yang pergi ke dapur dan melayani pelanggan dengan mengantarkan makanannya. Jadi dia seperti ibarat seperti pelayan restoran yang sedang mengantarkan makanan dari dapur ke pelanggan gitu. Itulah fungsinya PHP. Nah, keempat kombinasi tersebut ketika kita menginstalnya di Linux ini ya, itu yang disebut dengan Lamstack. Jadi Lamstack itu merupakan gabungan dari 4 software, Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Bukan sebuah kesatuan software, cuma satu software gitu ya, tapi merupakan sebuah gabungan. Makanya itu disebut Lamstack, bukan Lam software gitu. Nah, selanjutnya pas itu Linux. Nah, ini layar pertama dari Lamstack tadi ya, Linux. Jadi apa sih itu Linux? Kenapa bukan Windows atau Mac gitu ya? Kan lebih terkenal, lebih banyak digunain nih. Apa sih itu Linux? Linux. Jadi intinya Linux itu sebuah sistem operasi kayak sistem operasi lain kayak Windows, Mac OS, sama Android ya. Seperti yang udah dijelasin di webinar sebelumnya di episode pertama ya. Dijelasin sama Mas Zainal Arifin. Jadi Linux itu sama-sama sebuah operating system, sama halnya kayak Windows dan OS. Bedanya sistem operasi Linux ini bisa kita dapatkan secara gratis. Beda sama Windows atau macOS di mana kita itu harus bayar untuk untuk dapat OS-nya. Nah, kalau Linux ini kita bisa dapetin bebas nih dari internet ya, dari website resminya atau dari mana. Pokoknya intinya kita bisa dapat OS Linux ini secara gratis dan bahkan open source. Nah, apa sih itu open source? Nah, sebuah software yang open source itu adalah software yang bisa bebas kita modifikasi. Nah, jadi
Linux ini selain gratis, kita juga bebas untuk modifikasinya. Beda dengan Windows ya, yang dimana kita itu bahkan nggak bisa lihat source code-nya, apalagi memodifikasinya. Nah, selain memodifikasi, sebuah karakteristik dari open source itu adalah bisa kita distribusi ulang. Jadi selain kita modifikasi, kita juga bisa mendistribusikan ulang OS tersebut. Nah, itulah kenapa Linux OS ini punya banyak sekali variasi ya, atau kita nyebutnya di Linux itu distro. Nah, ini sejarah nih. Sejarah Linux itu awalnya Linux itu cuma satu satu OS saja, namanya Linux kernel. Nah, karena Linux ini bisa kita dapatkan secara gratis, kita bisa modifikasi, kita bisa distribusi ulang. Nah, banyak tuh pengguna-pengguna di internet ya yang install Linux, kemudian modifikasi, kemudian didistribusikan ulang. Nah, itulah kenapa banyak sekali distro Linux kayak Ubuntu, Debian, Mint, Kali, banyak sekali bervariasi dan memiliki keunikan tersendiri di OS tersebut. Nah, walaupun jarang digunakan kayak Windows atau OS, macOS, Linux ini sangat jarang digunakan ya. Misal kita satu sekolahan nih. Nah, dari satu sekolahan mungkin yang pakai Linux itu satu atau tiga orang. Nggak sampai malah. Karena Linux ini, untuk menggunakan Linux itu kita butuh skill ya untuk menginstalnya sendiri. Berbeda dengan Windows atau macOS yang udah kita dapetin ketika beli laptopnya. Jadi waktu kita beli laptop, di dalamnya udah ada Windows atau macOS. Kita nggak perlu menginstal lagi. Itu sama Linux OS ya. Kita perlu menginstalnya secara manual. Nah, namun Linux punya kelebihan. Banyak sekali kelebihan dari Linux yang tidak dimiliki oleh Windows ataupun macOS. Nah, karena kelebihan-kelebihan tersebut, Linux itu lebih sering digunakan untuk server, penggabungan perangkat lunak, atau cloud computing. Nah, banyak tuh server-server di internet ya yang menggunakan Linux daripada menggunakan Windows atau macOS. Mungkin lebih dari 60% atau ya menggunakan Linux daripada Windows atau macOS. Nah, kenapa sih ke banyak yang pakai Linux untuk urusan server atau hal-hal yang penting gitu? Pertama tuh Linux itu aman, stabil, dan Linux itu bisa tahan dari virus walaupun kita tidak menginstal antivirusnya. Intinya Linux itu aman dan lebih aman lah dari Windows. Walaupun tidak menghilangkan kemungkinan bahwa kalau Linux itu bisa terserang virus ya. Bisa aja Linux itu terserang virus, cuma kemungkinannya lebih jarang dari Windows karena di sistem Linux tersendiri sendiri itu dia menggunakan password atau user root lah untuk mengakses file-file penting dari Linux tersebut. Jadi setiap kita ingin mengakses file-file yang penting, yang krusial, krusial untuk Linux OS tersebut, kita memerlukan password root. Gimana kalau misal virus ingin mengakses file ini, ingin mengacak-acikan file ini, virus tidak akan bisa mengakses file tersebut ya, karena menggunakan password. Itu salah satu keuntungan menggunakan Linux. Nah, keuntungan menggunakan Linux sudah dijelaskan sebelumnya di webinar episode pertama oleh Mas Zainal Arifin ya. Bisa dilihat di YouTube untuk streamingnya sudah di post. Nah, untuk sejarah Linux sendiri, Linux itu diciptakan oleh orang bernama Linus Torvalds pada tahun 1991. Nah, pada tahun itu si Linus Torvalds itu ingin membuat software atau OS yang mirip Unix. Jadi ada OS yang namanya Unix, di mana
si Linus Torvald ini dia tuh lebih suka menggunakan Linux, lebih suka menggunakan Unix daripada Windows. Makanya dia pengen menciptakan sebuah OS yang seperti Unix, tapi gratis dan bisa digunakan oleh banyak orang. Makanya pada tahun 1991, si Linus menciptakan Linux kernel yang kemudian dia sebarkan dan banyak digunakan sampai sekarang. Nah, ini secara teknik Linux yang banyak digunakan sekarang adalah distro atau pengembangan dari Linux yang diciptakan Linux. Misal nih kita pakai Ubuntu, Debian, Kali, Mint, atau yang lainnya. Sebenarnya itu tuh bukan Linux original ya, karena Linux tersebut itu sudah dimodifikasi untuk menjadi lebih baik dan kemudian didistribusikan ulang. Nah, ini Linus menciptakan Linux kernel karena dia ingin menciptakan OS yang mirip Unix, namun dapat digunakan secara gratis dan bebas. Akhirnya dia menciptakan Linux dan menyebarkannya ke internet dan banyak digunakan sampai sekarang. Nah, ini distro Linux. Distro adalah sebutan untuk versi Linux yang telah dikembangkan oleh seseorang. Misalnya ada seseorang yang download Linux, kemudian dia mengotak-atik, memodifikasi Linux tersebut, kemudian disebarkan. Nah, Linux yang disebarkan tersebut boleh dinamakan distro. Bisa aja distro tersebut bebas dinamain oleh si yang mengembangkan OS tersebut. Contoh distro Linux yang populer adalah Ubuntu, Debian, Mint, Kali Linux, Fedora, OpenSUSE, dan lain-lain. Nah, sebelum semua distro tersebut berkembang sampai sebanyak ini, terdapat 3 distro yang yaitu menjadi cabang utama, di mana 3 cabang ini di kemudian harinya bercabang-cabang menjadi banyak. Nah, jadi ada 3 distro utama nih yang nanti pada akhirnya bakal bercabang-cabang menjadi banyak sekali. 3 distro tersebut adalah Debian, Red Hat, dan Slackware. Oke. Ya. Nah, ini adalah Linux yang diciptakan oleh Linus, Linux kernel, Linux original. Nah, kemudian Linux ini dikembangkan lagi menjadi 3 versi, Debian, Red Hat, dan Slackware. Nah, kemudian si Debian ini dia mengembangkan lagi menjadi Ubuntu, MX, Parrot, dan lain-lain. Si Red Hat juga berkembang menjadi Fedora. Slackware berkembang lagi menjadi SUSE dan lain-lain. Kemudian si Ubuntu berkembang lagi menjadi Ubuntu, Lubuntu, atau dan juga Linux Mint. Nah, si Fedora juga berkembang lagi menjadi Bare Linux dan lain-lain. Si OpenSUSE juga berkembang lagi menjadi Kaisa Linux dan lain-lain. Nah, jadi yang awalnya satu OS karena dia open source, dia dikembangkan menjadi banyak sekali OS. Nah, setelah bahasan Linux selesai, kita lanjut ke layar kedua dari Limestack ya, yaitu Apache. Nah, kalau tadi Linux, sekarang Apache yang kedua. Apa sih itu Apache? Nah, tadi dijelasin ya, kalau Apache itu web server itu sendiri. Jadi si Apache itu dia yang mereply request kita. Nah, mulai dari request HTML, request CSS, JavaScript, video, dan lain-lain. Jadi apa sih itu Apache? Apache adalah software ya atau perangkat lunak yang memungkinkan kita untuk mengupload website ke internet. Jadi Apache ini adalah software yang bertugas untuk mengupload website kita ke internet. Jadi dia yang memungkinkan website kita supaya diakses oleh banyak orang. Nah, Apache merupakan software yang gratis dan open source dan telah menjadi web server bagi 33% server yang ada.
Jadi di seluruh internet 33% web server itu menggunakan Apache. Karena Apache ini termasuk sebuah software web server yang sudah old ya, sudah lama dan stabil dan juga populer karena banyak digunakan oleh web server lainnya. Apache merupakan software yang lintas platform sehingga dapat beroperasi dengan baik di Unix maupun di Windows. Nah, jadi selain gratis open source, Apache ini juga merupakan software yang lintas platform. Artinya Apache itu bisa diinstal di Linux, Unix, Windows, ataupun macOS. Nah, jadi Apache itu dapat diinstal di mana aja. Nah, gimana sih sejarah Apache? Gimana sih dia awalnya diciptakan ya? Apache merupakan salah satu web server tertua dan terbaik. Apache diciptakan pada tahun 1995 dan dikelola oleh Apache Software Foundation. Pada awalnya, Apache merupakan alternatif dari web server Netscape, Sun Java System Web Server. Namun pada tahun 1996, Apache menjadi sangat populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, jadi Apache ini awalnya itu merupakan alternatif dari sebuah web server yang namanya Netscape alias Sun Java System Web Server. Awalnya dia itu merupakan sebuah alternatif ya. Da- Tapi karena Apache ini justru lebih baik daripada Netscape, lebih stabil. Nah, makanya dia jadi lebih populer ya dan banyak digunakan sampai saat ini. Nah, selanjutnya layar ketiga dari Lamstack yaitu MySQL atau beberapa orang menyebutnya itu MySQL. Jadi setelah Linux, Apache, sekarang di kata M-nya ya, di huruf M-nya yaitu MySQL atau MySQL sama aja. Pasti itu MySQL. Jadi MySQL merupakan sistem manajemen database rasional alias RDBMS, Rational Database Management System yang berbasis SQL. Artinya dia itu sebuah RDBMS atau Database Management System, sebuah sistem yang digunakan untuk memanajemen database yang berbasis SQL. Apa sih itu SQL? Nah, SQL sendiri itu beda dari MySQL ya. Jadi sebuah SQL itu sebuah kependekan dari Structured Structure Query Language. Jadi ini sebuah bahasa yang biasanya digunakan untuk memanajemen database. Nah, ada beberapa RDMS, DBMS lain alias sistem database management system lain yang menggunakan SQL selain MySQL ini ya. Misalnya MariaDB ataupun PostgreSQL. Nah, ada juga beberapa sistem manajemen database lain yang tidak menggunakan SQL. Banyaklah selain yang tidak menggunakan SQL. Nah, jadi MySQL itu adalah sebuah RDBMS yang menggunakan yang berbasis SQL. Artinya, MySQL merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola database yang berbasis SQL, yang berbasis SQL. Kegunaan utama dari MySQL adalah untuk mengelola data yang ada di database, mulai dari menampilkan data, menambahkan data, menghapus data, dan mengupdate data. Nah, ini MySQL dan SQL merupakan dua software yang berbeda. MySQL merupakan nama dari software RDBMS. Sedangkan SQL, Structured Query Language, merupakan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Jadi di database
ada dua tipe database, database SQL dan non-SQL. Perbedaan utamanya database SQL dengan non-SQL adalah jika SQL kita itu ibarat ini, kita ingin bikin nasi goreng, maka kita harus mencari bawang, bawang merah, bawang putih, kecap, garam, nasi, minyak. Nah, kalau database non-SQL, kita itu ketika kita ingin bikin nasi goreng, kita tinggal cari aja nasi goreng. Nah, di sebuah paket nasi goreng tersebut, barulah di dalamnya udah ada bawang, bawang merah, garam, nasi, minyak. Nah, jadi bedanya itu. Jika non-SQL, kita itu tinggal mencari sebuah mencari nasi goreng, maka bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat nasi goreng tersebut sudah ada dan sudah disediakan. Beda dengan database SQL, ketika kita ingin membuat nasi goreng, maka kita perlu mencari bahan-bahannya sendiri satu persatu. Itu perbedaan utama antara SQL sama non-SQL. Oke, selanjutnya ke layar 4 dari Lamstack ya, yaitu PHP. Nah, ini untuk orang awam ya, mungkin mereka mengira kalau PHP itu pemberi harapan palsu. Waduh, bukan ya. Jadi PHP itu kependekan dari personal homepage. Bahasa PHP merupakan pertama kali diciptakan oleh orang yang namanya Rasmus Lerdorf. Dia itu nyiptain bahasa PHP ini untuk mengelola data input dari website yang dia punya. Jadi si Rasmus Lerdorf ini, dia itu punya website. Nah, dia itu pengen mengakses data input dari websitenya itu apa aja. Misal inputan nama, inputan umur, dan lain-lain. Dia itu pengen mengelola data inputan tersebut ya. Nah, selain tersebut, dia juga ingin kayak melihat nih pengunjung dari websitenya itu ada berapa, siapa aja gitu. Nah, makanya dia nyiptain sebuah bahasa yang dia kasih nama PHP atau Personal Homepage. Kenapa namanya Personal Homepage? Karena dia itu menggunakan bahasa ini untuk kebutuhan individual dia, kebutuhan pribadi dia. Namun, seiring berjalannya waktu, PHP banyak digunakan oleh orang-orang karena sifatnya yang open source lagi. Dan pada tahun 1988, dua orang ini, Yves Suraski dan Andy Butmas, itu ikut membantu mengembangkan PHP menjadi lebih baik lah. Mulai mendapatkan engine, membuat PHP menjadi bahasa OOP, Object Oriented Programming, dan lain-lain lah. Dan akhirnya nama PHP bukan lagi personal homepage dan diganti menjadi hypertext preprocessor. Agak lain ya, ini kepanjangannya PHP menjadi hypertext preprocessor ya. Tapi inilah akhirnya. Jadi sekarang kepanjangan dari PHP bukan lagi personal homepage, namun namun hypertext preprocessor. Nah, apa sih kegunaan PHP dalam Lamstack? Nah, jadi di dalam Lamstack, PHP itu digunakan untuk query data dari website ke database MySQL. Nih, kode PHP kode PHP nantinya akan disisipkan di dalam kode HTML atau dibuatkan file baru. Dan kemudian kode PHP tersebut akan menjalankan kode SQL untuk meminta, menghapus, menambahkan, atau mengupdate. Nah, jadi kita punya website nih, dan kita juga punya database MySQL tadi. Nah, si website kita ingin mengambil data atau mengakses data lah dari database MySQL kita tadi. Untuk mengakses database tersebut, kita perlu menyisipkan kode PHP ke website
ke kode HTML kita atau membuatkan file baru khusus untuk PHP tersebut, di mana di dalam PHP tersebut PHP akan menjalankan beberapa kode SQL ya untuk meminta, menghapus, menambahkan atau mengupdate data gitu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Jadi PHP itu ibarat seperti sebuah pelayan restoran yang mengambilkan makanan dari dapur ke pelanggan. Jadi dia ibarat ya itulah pelayan yang menyalurkan data. Nah, PHP sendiri punya logo ya, sebuah gajah bernama LPHPN. Bernama Elven, cuma di tengahnya ada kata PHP-nya. Gitu. Oke, selanjutnya yaitu instalasi Lamstack Overview. Nah, setelah kita jelasin ya, mulai dari Linux itu apa, Apache itu apa, MySQL itu apa, PHP itu apa. Sekarang kita bakal instalasi Lamstack. Nah, sebelum instalasi Lamstack ya, kita itu overview dulu lah. Secara garis besar itu gimana sih kita install Lamp di Linux kita. Kita overview dulu lah secara garis besar. Nah, Lamstack bisa diinstal di operasi sistem Linux langsung, misalnya dual boot atau di server yang khusus Linux, atau kita juga bisa menggunakan VirtualBox Linux yang dimana di praktek praktek nantinya kita bakal menggunakan ini. Nah, kemudian setelah kita memiliki Linux ini, tinggal kita install Apache. Setelah kita install Apache, kita install MySQL. Setelah SQL, baru kita install PHP. Nah, untuk PHP MyAdmin ini opsional ya, bisa bisa kita install atau tidak, sama aja. Kita install PHP sendiri, web server kita udah bisa jalan. Oke, selanjutnya itu instalasi Apache. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, Apache merupakan perangkat lunak yang dapat kita install sebagai web server. Apache merupakan software open source yang artinya bisa kita dapatkan secara gratis dan bebas mengubah sistem Apache tersebut. Nah, untuk menginstal sistem Apache, kita itu tinggal jalanin komen ini, apt, apt install Apache 2. Namun jangan lupa sebelumnya kita masuk ke ini, user root dulu. Karena untuk menginstal aplikasi di Linux, kita membutuhkan user, membutuhkan password root. Tidak bisa sembarangan user menginstal aplikasi di Linux tersebut. Itulah yang membedakan antara Windows dan Linux ya. Untuk mengubah perubahan di Linux itu kita membutuhkan password root. Karena itulah Linux lebih aman ya dari Windows. Nah, ini kita langsung praktek aja. Nah, oke, di sini kita sudah memiliki VirtualBox Linux yang dimana tutorial instalasinya sudah dijelaskan di webinar episode pertama ya oleh Mas Zainal Arifin. Nah, makanya di sini kita langsung saja untuk install Apache-nya. Nah, untuk di VirtualBox saya sendiri tidak tahu kenapa terminalnya tidak bisa dibuka. Misal kita ingin masuk ke terminal. Nah, terlihat kita nggak bisa ya buka terminal, nggak tahu kenapa. Nah, ini ada beberapa solusi ya, mulai dari kita masuk ke
mode mode CLI-nya, bukan mode GU-nya, atau kita bisa install sebuah terminal baru mulai di Ubuntu software ini. Kita cari aja external terminal. Oh ya, jangan jangan lupa sebelumnya kita update dulu lah, update ini. Update. Nah, ini ada beberapa terminal ya, bisa bisa kita install. Bisa diinstal yang mana aja, tapi saya bakal menggunakan terminal ini. Nah, untuk menginstal aplikasi apa aja jadi Linux, bisa kita lihat kita menggunakan sebuah password root. Tanpa password ini, aplikasi sembarang tidak akan bisa terinstall di Linux. Itulah sebuah keamanan ekstra dari software Linux yang berbeda dari OS lain. Sepertinya ada kendala ya untuk instalasi kali ini ya. Kita lihat di sini unable to install XFCE terminal. Could not get log for lifted front. Nah, ini biasanya error ini terjadi karena kita itu sedang menginstal software lain, sedangkan kita misal ini, sedangkan kita ada install software lain. Nah, ada beberapa solusi ya. Misalnya kita dari sistem monitor, kita lihat cuy. Nah, oke, selain menggunakan terminal di Ubuntu, karena kita tidak bisa menggunakan terminal, kita juga tidak bisa download terminal tadi ya. Ada cara lain untuk membuka CLI di Ubuntu, yaitu dengan membuka CL-nya langsung Ubuntu, bukan membuka GUI-nya Ubuntu. Jadi, Linux, Windows, dan macOS itu punya dua versi GUI atau versi tampilan dan versi CLI. Nah, yang bisa kita lihat di Windows itu merupakan versi GUI atau versi tampilan. Yang kita lihat di Ubuntu sekarang itu juga merupakan versi GUI. Nah, kita bisa membuka versi CLI dari Linux menggunakan shortcut Ctrl Alt F3. Nah, kita bisa masuk ke mode CLI dari Linux. Nah, mode ini merupakan sama aja, kita sama-sama mengakses atau menggunakan Ubuntu kita. Cuman kita mengaksesnya melalui ketikan, bukan melalui mouse, tampilan, dan lainnya. Sebenarnya semua hal yang bisa kita lakukan di game ini itu bisa kita lakukan di jali ini. Hanya saja kita perlu tahu komennya apa. Nah, seperti yang kita lihat di PPT tadi ya, untuk menginstal Apache kita perlu masuk ke user root dulu. Itu root, surut, sorry guys, surut. Kita perlu password. Nah, kita sudah masuk ke root Ubuntu. Nah, ketika kita sudah masuk ke mode root, baru kita install Apache-nya. Install Apache 2. Bentar. Nah, kita tinggal tunggu dan kemudian ketika ditanya do you want to continue, apakah Anda ingin lanjut, ketik saja J. Bentar.
baru apa aja yang install di komputer kita. Tinggal kita tunggu aja proses instalasinya. Sembari kita menunggu ya, ada pertanyaan nggak nih dari peserta? Mungkin dari tadi ada yang bingung masalah Linux, Apache, MySQL ataupun hal lainnya ya. Silakan kalau ingin bertanya ada di bisa chat di kolom chat. Nah, oke ini instalasi Apache-nya kita lihat sudah selesai, sudah berhasil. Nah, setelah kita instalasi Apache, kita itu lihat dulu apakah Apache ini sudah diizinkan di firewall Ubuntu ya. Jadi secara default tuh kita harus ngizinin Apache ini di traffic firewall kita supaya Apache ini dapat dapat menggunakan internet kita lah, tidak terblokir oleh firewall yang sudah ada di anu Linux. Untuk mengecek apakah Apache ini sudah diizinkan di firewall Linux atau belum, kita bisa lihat di menggunakan komen fv apt list. Nah, ini bakal menampilkan aplikasi apa aja sih yang sudah diizinin di firewall, yaitu terlihat kita sudah terdapat dua, yaitu Apache, Apache Full, Apache Secure. Nah, ini menandakan bahwa Apache kita sudah diizinkan di firewall Linux kita dan Apache bisa menggunakan jaringan dari Linux kita. Untuk status Apache sendiri kita bisa lihat menggunakan sistem ctl status Apache 2. Nah, terlihat statusnya sekarang yaitu sudah aktif atau running. Itu menandakan bahwa Apache sudah dapat berjalan di Linux kita. Nah, untuk membuktikannya kalau Apache ini sudah berjalan di website kita, kita bisa melihat ke menggunakan web browser dan kemudian mengetikkan localhost atau IP address kita. Kita balik lagi ke mode GUI untuk masuk ke web browser. Coba kita lihat apakah Apache kita sudah bisa diakses di Linux kita. Nah, ini kita sudah berada di Firefox ya. Kita skip dulu step apa ini. Dan kita ketikkan localhost atau IP address kita sama aja. Nah, ketika Apache sudah berhasil, ketika kita ketikkan localhost atau IP address kita, maka tampilannya adalah seperti ini, Apache default page. It works. Ini sudah bekerja, sudah berjalan. Nah, ketika halaman ini sudah tampil, ketika kita ketikkan localhost di web browser, itu artinya Apache sudah dapat digunakan dan laptop kita sudah menjadi web server. Kita kembali lagi di mode daily.
Nah ini ya, untuk mengakses APC kita tadi, kita bisa mengetikkan localhost di web browser dan kemudian tampilan ini akan muncul yang menandakan bahwa APC kita sudah sukses berhasil. Setelah kita menginstalasi APC kita sudah sukses, tinggal kita install MySQL di di Linux kita supaya website kita memiliki sebuah database untuk menyimpan data user seperti input-input nama, tanggal lahir, email, password, dan lain-lain. Untuk instalasi MySQL ada dua komen yang harus kita masukkan, yaitu apt install MySQL server dan kemudian MySQL secure installation. Jadi komen ini bakal mendownload package dari MySQL yang bakal kita install. Jadi kita download dulu baru install. Dan komen ini digunakan untuk menginstal package tadi ke Linux kita. Kita langsung aja praktek. Oke, kembali ke Ubuntu CLI ya. Sekarang kita install MySQL tadi. Jangan lupa untuk install MySQL ini, kita masuk dulu ke root tadi ya. Nah, karena kita sudah masuk, kita langsung aja apt install MySQL server. Sembari kita menunggu, saya coba jelaskan dulu lah bagaimana sih nanti tahap instalasi MySQL ini. Jadi setelah kita uh, memasukkan komen ini di CLI, nanti bakal ada sebuah prosedur di mana prosedur instalasi yang harus kita ikuti untuk menginstal MySQL di Linux kita. Nah, setelah kita memasukkan komen ini, nanti kita akan ditanya nih, kita bakal bikin password atau tidak. Kita jawab, ya, kita bakal bikin password. Nah, kemudian kita nentuin nih kekuatan dari password kita. Password kita itu kuat atau lemah, aman atau mudah dibobol. Nah, kita tentuin mulai dari eh, 0, 1, 2, atau 0, 1, dan 2. Ada 3 level password yang dapat kita gunain ya. Nah, untuk saran saya, kita menggunakan level 1 aja. Karena di level ini, password kita mudah diingat sekaligus tidak gampang untuk dibobol. Kalau kita menggunakan level 2, password kita bakal punya banyak syarat-syarat lah untuk membuat password tersebut. Mulai dari memasukkan nomor, huruf, kode unik, dan lain-lain. Maka dari itu saya sarankan menggunakan angka 1 aja supaya password kita itu lebih mudah diingat dan
lebih aman lah. Oke, kembali lagi ke Ubuntu Terminal ya. Terlihat MySQL kita sudah berhasil di-download. Sekarang tinggal kita instalasi aja. Untuk instalasi MySQL tadi, tinggal kita masukkan komen MySQL secure installation. Yes, secure installation. Nah, ini kita ditanyain apakah kita eh, bikin password. Yes, kekuatan password satu ya. Yes. Nah, kita masukkan password, kita re-enter password untuk meyakinkan kalau password yang kita masukkan itu benar, dan enter. Dan do you wish to continue with the password provided? Apakah kamu lanjut dengan password yang ditampilkan? Yes. Enter. Nah, setelah memasukkan password, terlihat ya kalau MySQL sudah berhasil diinstal. Bisa kita lihat dengan mengecek versi MySQL tersebut dengan menekan MySQL min version, dan bakal tertampil versi dari MySQL kita. Kita juga bisa memasuki mode SQL kita dengan menekan seperti ini.
Bentar guys, kita masuk ke user root dulu. Nah, kita sudah masuk ke MySQL nih. Terlihat awalnya MySQL ya, bukan like Sharul Ubuntu lagi. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di MySQL ini, mulai dari melihat database, show databases. Kita juga bisa melihat ada tabel apa aja di eh, database tersebut. Nah, terlihat ini semua tabel sudah tertampil ya ketika kita memasukkan komen show tables. Jangan lupa di akhir komen kita tambahin titik koma ini karena tanpa titik koma ini si MySQL akan mengira kalau kita sedang menulis komen lagi. Jadi komen kita itu dianggap belum selesai. Nah, ketika kita memasukkan titik koma, si MySQL akan menganggap itu merupakan baris terakhir dari komen kita dan akan memulai untuk mengeksekusi komen tersebut. Terlihat hasilnya sama dengan yang tadi ya. Ada banyak sekali tabel di sini. Nah, lanjut ke instalasi Limestack. Yang kedua setelah yang ketiga setelah MySQL. Nah, ini mengakses MySQL tadi ya. Jadi setelah kita install MySQL, kita bisa mengaksesnya dengan mengetikkan MySQL saja atau MySQL min-u min-root min-p untuk masuk ke MySQL menggunakan user root dan dengan password tertentu. Jadi dengan komen yang lebih lengkap ini kita bakal masuk ke MySQL namun dengan user root dan kita bakal ditanyakan password untuk user tersebut. Nah, hasilnya sama aja di sini seperti yang tadi dan kita bisa melakukan beberapa hal tadi ya, kayak melihat tables dan melihat database. Selanjutnya instalasi PHP yang merupakan layer paling terakhir dari Limestack tadi ya. Apache, Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Untuk menginstal PHP, kita perlu menginstal beberapa package nih. Mulai dari package pertama, PHP. Package kedua, lib Apache 2 mod. Yang, yang merupakan sebuah package PHP yang digunakan untuk Apache 2. Jadi PHP tersebut sudah memiliki mod sendirilah untuk Apache 2. Dan kemudian PHP MySQL yang merupakan sebuah paket PHP yang digunakan untuk terhubung dengan MySQL. Nah, setelah instalasi PHP, kita bisa mengecek apakah PHP tersebut berhasil terinstall atau tidak dengan menggunakan komen php min version. Langsung aja kita praktek ya. Kita kembali lagi ke Ubuntu Terminal tadi, di mana masih di mode MySQL ya. Untuk keluar dari MySQL ini, kita tinggal ketikkan saja exit, kemudian enter. Kita kembali ke mode root. Dan untuk menginstal PHP tadi, seperti yang kita lihat ya, kita ketik apt install, dan kemudian package PHP apa saja yang perlu kita install. Mulai dari package PHP biasa, lib apache mod PHP digunakan untuk PHP mod Apache 2 dan kemudian PHP MySQL untuk MySQL. Enter dan tunggu instalasi selesai.
Yap, sangat cepat sekali kawan. Nah, sudah selesai proses instalasinya. Setelah selesai, kita bisa cek cek langsung apakah PHP sudah berhasil diinstal dengan komen PHP Mimin version. Nah, terlihat PHP 8.1.2 sudah berhasil diinstal dengan Yen Engine V412, yaitu engine yang digunakan untuk menjalankan kode PHP. Lanjut ke PPT. Nah, ini. Nah, setelah menginstal PHP, kita bisa bisa melihat info PHP ini melalui browser ya, dengan menekan sedikit sedikit eh, kode ini, dengan menjalankan kode ini di web browser. Jadi PHP itu sebuah bahasa pemrograman yang hanya bisa dijalankan ketika kita memiliki web server, misalnya Apache, Nginx, atau yang lain. Tanpa adanya web server, bahasa pemrograman PHP tidak akan bisa dijalankan. Nih. Nah, selain menggunakan versi PHP, kita bisa menggunakan cara lain nih untuk mengecek apakah PHP berhasil diinstal. Nah, cara lain tersebut yaitu dengan membuat file yang menggunakan nama info PHP yang disimpan di folder var www.html. Nah, di file ini kita tuliskan kode ini. Dan kemudian file tersebut kita save dan kita jalankan di web browser. Maka setelah kita tampilan yang akan kita lihat setelah kita menjalankan kode PHP tersebut adalah seperti ini. Jadi web browser akan menampilkan seluruh informasi yang bisa kita lihat dari PHP ini. Kita langsung praktek aja, coba. Oke, kembali lagi di eh, Ubuntu CLI ya. Seperti yang kita lihat tadi, ada cara lain untuk melihat apakah PHP kita ini berhasil diinstal atau tidak, yaitu dengan membuat file yang bernama. Kita membuat file yang bernama info.php. Sebenarnya nama filenya terserah sih, bukan harus info atau yang lain. Yang penting terakhirnya harus .php untuk memberikan ekstensi bahwa file ini merupakan file PHP. Nah, setelah kita membuat file PHP, tinggal kita tulis di oh sebentar guys. Sebelumnya kita harus pindah ke folder cd var www.html. Kenapa kita nyimpan filenya di sini? Karena di folder ini merupakan folder yang nantinya akan di hosting oleh si Apache. Jadi semua file di folder var www.html bakal merupakan file yang bisa diakses melalui Apache di web kita.
Jadi misal kita ingin menyimpan website kita supaya bisa diakses oleh banyak orang, kita harus menyimpannya di folder ini, var wp.html. Nah, sudah kita masuk ke folder var wp.html, kemudian kita bikin file bernama info.php, kemudian kita tulis di dalamnya di info.php kode tadi, mulai dari begini, kemudian simple php info, kita save, keluar, dan kita balik lagi ke tampilan GUI ya untuk ke web browser. Nah, ini localhost yang tadi bisa kita lihat apa saja sudah berhasil diinstal. Nah, sekarang di akhir localhost kita tinggal tambahkan nama folder yang kita create tadi. Nah, terlihat semua info yang ada di PHP ditampilkan di sini, mulai dari sistem, build, date, build system, server API, dan lain-lainnya. Bisa kalian baca sendiri semua info-info dari PHP di sini. Nah, ini juga bisa menandakan bahwa PHP sudah berhasil diinstal dan sudah bisa digunakan di web server kita. Nah, itu merupakan cara instalasi Lemstack ya. Kita sudah mulai mulai dari Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Nah, sekarang kita sudah resmi, sudah berhasil menginstal yang namanya Lemstack di Linux VirtualBox kita. Sekarang untuk supaya website kita bisa diakses oleh banyak orang, mulai dari orang yang memiliki jaringan yang sama dengan kita, satu network atau di internet, kita bisa tinggal simpan website kita di folder ini, dan kemudian maka website kita bisa diakses oleh banyak orang melalui Apache tadi. Di ini ya, hosting web ke local server. Nah, jadi tadi kita sudah berhasil nih menginstal Lemstack. Nah, terus gimana sih cara hosting web kita? Eh, Sudah dijelaskan ya tadi ya. Untuk supaya website kita bisa diakses oleh orang lain atau dihosting ke lokal server kita, ke Lemstack, kita tinggal simpan website kita di folder yang namanya var wbb.html. Karena di folder ini semua file bakal bisa diakses melalui internet, melalui web server kita. Nah, semua file-file lain di laptop kita, di server kita yang berada di luar folder ini tidak akan bisa diakses melalui Apache. Nah, itulah sebuah kelebihan dari Apache ya. Dia tidak akan menghosting semua file yang berada di luar dari folder ini. Sebelum saya akhiri sesi kita, mungkin ada beberapa pertanyaan nih yang terlintas di pikiran penonton. Silakan saya open sesi tanya jawab. Oke, baik. Bagi ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau masukin, tinggal ketik di kolom komentar.
Baik, mungkin jika tidak ada, mungkin akhiri saja, Saudara Sarul. Baik, jika tidak ada pertanyaan ya, saya akhiri saya sesi webinar saya untuk pagi ini. Semoga puasa kita berjalan lancar dan diterima ibadah puasa kita. Demikian dari saya, terima kasih atas partisipasi Anda. Salam pantang pulang sebelum Bing Reply dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yap, baik. Terima kasih atas pemaparannya materinya, Saudara Sarul. Semoga dengan materi tersebut kita jadi dapat memahami bagaimana cara membuat web server dengan Lemstack ini. Oke. Bagi peserta yang lain, jika memiliki pertanyaan, boleh untuk PM ke Telesarul saja ya. Oke. Untuk melanjutkan acara selanjutnya, eh, kita akan menuju ke sesi perkenalan VPN yang akan dilakukan oleh Saudara Jeffrey. Oke. Baik, untuk perkenalan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Saudara Erlangga yang telah memberikan waktunya kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Jeffrey, yang mana akan membantu jalannya sekali ini. Kami dari Basement Network yang merupakan jasa konsultan profesional yang bergerak di bidang networking yang dipimpin langsung oleh Bapak dan Bapak Yurko selaku expert di bidangnya. Bersama dengan webinar ini, kami akan memberitahukan kepada rekan-rekan bahwasannya perusahaan kami bertempat pada Jalan Awak 2, nomor 154, Kota Tangerang, Banten. Perusahaan kami bergerak pada jasa perencanaan, perbaikan, dan pengelolaan jaringan untuk seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan kami siap mengirimkan engineer kami ke seluruh bagian negara Indonesia maupun daerah terpencil dengan sekalipun profesional. Kami siap melayani berbagai macam pelayanan dan jasa, mulai dari network planning and design, network implementasi, network monitoring, network maintenance, in-house training, network assessment, dan IT network consultant. Kami merupakan perusahaan IT konsultan nasional yang telah mengantongi surat izin resmi dari pemerintah terkait dan telah diakui oleh pangsa pasar nasional dan internasional. Berikut terdapat beragam mitra perusahaan unggulan yang kami lampirkan. Bersamaan dengan ini, kami selalu berkomitmen untuk memberikan jasa pelayanan yang berkualitas dan siap melayani sepenuh hati kepada seluruh customer dan mitra perusahaan. Berikut adalah daftar-daftar yang sudah pernah kita menjadikan mitra. Untuk mengutamakan pelayanan dan kenyamanan para customer, kami memiliki beberapa keunggulan seperti pertama, menjaga kelangsungan aktivitas operasional IT oleh karena perencanaan strategis yang matang yang dapat membantu meminimalisir risiko kritis dari jaringan customer dan mitra. Yang kedua, delivery-nya lebih cepat. Yang ketiga adalah kerapihan dan kebersihan. Apa sih pentingnya dokumentasi dalam pekerjaan itu?
Dokumentasi membantu mengambil keputusan, melakukan perencanaan, dan melakukan pengawasan. Sebagai alat pembuktian, juga sebagai rujukan historis, menjadi informasi bagi keuangan, personil, dan hal-hal yang kelak pasti dibutuhkan oleh berbagai manajemen perusahaan. Di sini, Cisco Certified Network Associate atau CCNA adalah salah satu sertifikasi internasional di bidang jaringan komputer yang diterbitkan oleh Cisco, sistem perusahaan perangkat teknologi informasi ternama di dunia. CCNP adalah salah satu tingkat sertifikasi Cisco yang sangat populer di kalangan network engineer dan merupakan tingkat sertifikasi tingkat advance atau profesional. Pada track ini, peserta akan belajar lebih dalam dari materi yang dipelajari track sebelumnya, yaitu CCNA. Syarat untuk bisa mengikuti kelas CCNP Enterprise ini adalah sudah pernah belajar Cisco CCNA 200 sampai 301 sebelumnya. Facebook Network sendiri mempunyai program training CCNA dan CCNP, yaitu program training yang berlangsung secara sistematis dan intensif, yang diproyeksikan agar peserta training dapat menguasai materi-materi yang diujikan dalam ujian sertifikasi CCNA terbaru. Kelas ini cocok bagi pemula yang ingin mendalami bidang jaringan komputer. Ya, cocok buat kamu yang berkarir sebagai profesional network engineer. Eh, Lalu ada beberapa dari produk dari perusahaan kami. Salah satunya adalah buku CCNA atau kita panggil sebagai buku biru ini yang ditulis langsung dari Bapak Muhammad Danuyoto. Lalu ada buku MPLS dasar dan L3VPN. Ada handbook Zoom Cloud Meeting yang ditulis oleh Pak C. Hendrian. Lalu ada handbook IP Phone dengan COCM yang dibuat oleh Mas Itang Asep, salah satu bespoke network untuk kita. Lalu ada handbook stacking Cisco Switch 3750 yang dibuat oleh Danang Kurniawan, salah satu bespoke network tim kita. Selain itu, kami mempunyai salah satu produk research, yang mana ini adalah research hasil VPN dengan warna biru serta logo VPN khas, lalu di belakangnya menggunakan tulisan never stop ngoprek, karena kita ini selalu tiap harinya ngoprek. Selain itu, kalau misalkan kita mau yang warna biru, kami juga mempunyai t-shirt yang warna hitam. Ini pasti lebih kece dengan display logo yang sama seperti yang biru, tapi mempunyai tulisan belakang yang berbeda, yaitu pantang pulang sebelum ping repli. Untuk mendapatkan produk-produk di atas atau ingin membaca tiap e-booknya, kalian bisa mengunjungi dari website Facebook Network yang telah tertera, yaitu info www.bestpatnetwork.com. Di sana kalian dapat menjumpai buku yang berbayar maupun tidak. Jika kalian ingin membaca buku yang berbayar, silakan untuk mengisi form pada website tersebut. Selanjutnya, kami sekiranya memiliki keinginan untuk bergabung pada proyek yang akan diadakan dalam ruang lingkup pada instansi yang Bapak Ibu pimpin. Kami memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja, memiliki tanggung jawab, dan dapat diandalkan dalam setiap pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang kami kuasai. Sebagai bahan pertimbangan kami memberikan beberapa berkas penunjang untuk dinilai. Sekiranya cukup dari saya, karena sesi yang saya jalankan telah selesai. Saya selaku moderator, apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Waktu saya kembalikan kepada Saudara Erlangga. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Saudara Jeffrey atas pengenalan tentang BPN-nya. Oke, jika para hadirin semua di sini berkenan ingin membeli buku atau merchandise atau menggunakan jasa BPN, baik itu tentang training, remote perangkat, ataupun ingin mencoba membuat infrastruktur jaringan, bisa menghubungi sosmed BPN yang tadi sudah disebutkan ya.
Eh, baik, untuk sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Oke, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya-tanya di sosmed BPN atau ingin menanyakan tentang materi tadi, boleh ditanyakan ke sosmed Saudara Sahrul. Mungkin sekiranya segitu webinar untuk pagi hari ini. Bila ada kekurangan kata atau salah-salah kata, mohon maaf. Oke. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.